Itu Doktif kalau nggak salah denger ya, ini kalau nggak salah ya, ada utang 6 miliar dari ibu depannya S. Gitu. Ya, jadi jangan ngasih paus ke Doktif. Itunya aja gak dibayar. Udah deh. Kalau enggak punya utang ya, itu boleh. Ya, boleh. Kalau yang masih punya utang jangan. Beresin dulu hutang-hutangnya. Karena hutang itu akan dibawa mati ya, akan dibawa nanti di akhirat. Ya. Oke. Untuk apa itu Ibu HS? Oh iya Ibu HS. Ini mumpung orangnya ada di sini. Ya Rahma, coba Doti mau tanya, siapa sih? Siapa sih pengimpor merkuri terbesar di Indonesia? Kamu lo bilang. Doktif disupport oleh pengimpor merkuri terbesar di Indonesia. Siapa orangnya? Siapa orangnya? Sebutin, Doktif nggak kenal soalnya. Doktif nggak tahu. Tolong dikasih tahu dong kalau perlu laporkan ke Badan POM. Ya, mumpung dia di sini juga nih guys, mumpung dia di sini. Tadi kirim itu kan dia ngasih tahu kalau dia di sini. Terima kasih ya, Rama. Dengerin, ya. Kamu nggak punya hak untuk nanya-nanya Doktif gimana resellernya ya. Nggak punya hak kamu sayang. Ya, kenapa? Karena Badan POM sudah tahu. Ya, per tanggal 20 Desember Doktif sudah kasih tahu ke Badan POM. Udah kasih tahu sayang. Ya, jadi kamu nggak perlu nanya-nanya Doktif, maksain Doktif. Dan jadi kuping ini ya, Rama kan punya kuping nih, masih sehat kan? Prof Taruna nggak pernah loh ngelarang Doktif, ngelarang influencer buat nge-review, apalagi produk polosan, nggak pernah kok. Ya, jadi jangan kubu kalian goreng seolah-olah Prof Taruna itu melarang. Jangan. Ya, Prof Taruna nggak pernah ngelarang. Malah produk polosan itu harus wajib direview oleh para influencer karena jelas itu adalah produk yang tidak sesuai dengan aturan Badan POM. Ya, oke? Itu udah pada tahu kan guys? Jadi Doktif sudah, dan Doktif juga siapa? Ya tuh kan, repost lagi tuh, lihat kan di repost lagi. Kok kamu bilang, oh bangga banget di repost sama Mas Gibran gitu, ya kan? Kenapa? Doktif pasang badan. Doktif bener, tanya aja tuh ke Badan POM. Mungkin nanti Mas Gibran bisa tanya ke Prof Taruna, ke deputi-deputinya, tanggal 20 Desember 2024. Ya, handphonenya masih ada. Tanggal 20 Desember 2024. Coba Doktif kasih tahu nih ke kalian nih. Doktif sudah melaporkan ke beliau. Ya. Nih, Doktif sudah kasih tahu, cuman Doktif nggak akan mau ya. Doktif mau di sini tapi Doktif ada buktinya. Per tanggal 20 Desember 2024 di jam 12.40. Doktif udah kasih tahu ke Badan POM. Kenapa Doktif nggak mau kasih tahu ke kamu? Kamu kan bilang di mediasi, suami kamu, besok saya akan pergi ke Kalimantan sambil membawa parang. Ya terus kan kasihan, gimana nasibnya reseller, kamu bawa parang, kamu mau apain? Rama, kamu bilang dong, Rama. Kamu bilang pada saat preskon, kamu bilang, saya mengucapkan suami saya mengucapkan saya akan membawa parang ke Kalimantan. Bilang dong. Kalau giliran kayak gitu nggak dibilang. Ya kan? Udah, gak usah. Beresin dulu itu semuanya, ya. Kalau misalnya Doktif terima duit dari kamu, gampang, mana transfernya? Dibuktiin aja. Udah. Gitu, kamu tuh cuman pion, Rahma, dari seorang DRZ. Dan DRZ sudah kemakan juga akhirnya. Umpannya berhasil, udah berhasil semua ketahuan sebenarnya. Omongan A bisa jadi Z. Ya, oke. Jadi makanya, cuman yang Doktif sesalkan kenapa di ruang mediasi Doktif nggak rekam masalah parang itu. Itu masyarakat Kalimantan bisa marah loh, kamu ngomongin parang-parang, mengintimidasi. Untuk Pak Kapolri, Pak Lisco, untuk yang tadi namanya tuh Faisal, 25 tahun, anggota BRIMOB yang harusnya melindungi masyarakat, masa mengintimidasi begitu? Gitu. Kim masuk ya. Hai Kim, bagaimana dengan FS Kim? FS bilangnya dia FS itu ngajakin Cindy yang sudah nggak mau lagi jual krem, diajak-ajakin untuk berkubu ke mereka. Hayo FS, ngaku nggak? Cindy loh saksinya. Gitu loh, mereka cerita sendiri. Dan untuk para kubu sana penggoreng ya, yang bilang kalau Cindy
memberikan sesuatu ke Doktif sehingga Cindy itu baik sama Doktif itu adalah hoax. Ya, Doktif baru bertemu dengan Cindy di acara Badan POM dan jelas Doktif pada saat duduk bersama dengan dia, Doktif tanya, "Cindy, apakah kamu siap kamu akan diserang karena kamu duduk bersama saya? Karena kamu akan menjadi target selanjutnya." Dan apa yang Cindy katakan saat itu? "Saya ingin menjual produk skincare dengan hati yang tenang." Ya, jadi jangan lagi kalian serang Cindy. Cindy ingin berbisnis di kolam yang benar. Cindy tidak ingin lagi menjual skincare yang ada kandungan obat berbahayanya. Ya, jadi jangan kamu ajak FS. Jangan kamu ajak bersama dengan gerombolan kamu. Kakek Sarul, kamu tuh brand ambassador dari KF. Kurang fulus. Bisnis di kolam yang benar. Cindy tidak ingin lagi menjual skincare yang ada kandungan obat berbahayanya. Ya, jadi jangan kamu ajak FS. Jangan kamu ajak bersama dengan gerombolan kamu. Kakek Sarul, kamu tuh brand ambassador dari KF. Kurang fulus. Ya, gitu. Brand apalagi tuh? Kamu ingin terus ya dibayar nih sama mereka ya? Untuk Kakek Sarul, gak usah minta-minta sama owner skincare. Kamu pernah minta kulkas kan? Sama Cindy? Bener gak? Kamu pernah minta kulkas? Kulkas aja kamu minta sama Cindy. Gak sanggup beli kulkas? Ya, gak sanggup. Tapi selalu bikin video, ini orang kaya, itu orang kaya itu begini-begini, kulkas aja minta. Coba, kulkas aja gak sanggup. Kenapa sih? Kamu ketakutan owner skincare gak kasih kamu lagi, gitu. Terus untuk FS, ketakutan tasnya gak laku lagi, dijual. Sudahlah. Jangan seperti itu. Kalau ingin berbisnis di dunia skincare itu yang bersih, yang bener. Silahkan. Something, White Lab, True Wave yang sempat overclaim sekarang sudah memperbaiki. Nggak tantrum kayak kalian, gitu. Nggak ada yang tantrum. Cuman kalian aja nih owner flexing yang tantrum. Kenapa sih? Udah jelas kok buktinya. Dokter cuma bacain hasil. Nggak ada yang tantrum. Cuman kalian aja nih owner flexing yang tantrum. Kenapa sih? Udah jelas kok buktinya. Dokter cuma bacain hasil lab. Gitu. Dokter pengen jualan di kolam yang bersih. Yuk kita berbisnis yang bener. Gitu loh. Bukan jualan produk-produk yang overclaim, jualan produk yang mengandung bahan berbahaya, bukan jualan produk-produk yang owner skincare flexing. Dilihat di luar negeri tuh jelek loh image-nya kita itu. Ini apa sih jualan produk kok pakai jualan hedon? Nggak ada itu kalau nggak di Indonesia itu. Di Indonesia aja nih masyarakatnya udah terus jualan agama. Wah, itu jualan agama kan nanti tuh Masya Allah, tabarakallah, apa-apa gitu ngomongnya. Nggak usah deh pakai jualan agama. Hah? Apa ya suaranya? Tuh mic-nya mati katanya. Ntar ya guys. Cek. Coba. Mic-nya mati nggak guys? Mic-nya mati ya? Mic-nya mati guys. Mati. Nyala. Aduh mic-nya udahlah nggak perlu pakai mic kali ya guys ya. Nyala. Udah. Tuh. Udah ya, nyala ya. Itu. Jadi di Indonesia ini masyarakatnya gampang banget ditipu, gampang banget. Kalau nggak salah agama tuh, ya kan? Orangnya kayaknya tuh Masya Allah, tabarakallah gitu. Terus dengan berbagi, ini paling deh gitu. Ya, dan masyarakat Indonesia tuh gampang lupa. Ya jangan guys, jangan. Tadi Doktif denger ya, 5T. Doktif merugikan dia 5T. Bayangin nggak guys? Berapa kerugian yang masyarakat rasakan dari penjualan produk-produk yang overclaim gitu. Oh iya, tadi tuh ada lagi tuh dia bilang masalah body lotion. Dia bilang kan body lotionnya ini sudah diperbaikin, di upgrade gitu kan. Terus masalah ngomong UMKM lokal ya, itu produk body lotion kamu kan dari China. Kok kamu nggak cerita begitu?
dari pabriknya. Kenapa Doktif minta diturunkan dari etalase? Tahu nggak guys kenapa? Agar kalian terselamatkan. Ya, Doktif minta keluarin semua dari etalase. Kenapa? Agar kalian masyarakat Indonesia terselamatkan dari pembelian produk tersebut. Kenapa? Karena pabriknya itu sama ya dengan pabrik yang memproduksi brand Biotit. Nah, coba komen deh, Biotit gitu. Dan kalian tahu kan produk Biotit tuh loh, yang pernah Dokti banting tuh, pernah Dokti banting. Itu kan hasil labnya emang overclaim gitu. Nah tuh udah pada tahu tuh, itu sama guys pabriknya. Nah Doktif jangan sampai kalian itu kembali membuang uang membeli produk yang seperti itu. Stop. Makanya Doktif bilang semua hilangkan dari etalase. Kok diputer lagi, maksudnya apa? Hah? Doktif itu nggak ingin menghancurkan brand kamu. Makanya Doktif bilang kalau gitu nanti kita review habis gitu yuk gitu loh. Itu fungsinya untuk apa? Untuk nyelamatin kamu. Doktif lah yang kamu ajak, kamu undang datang ke rumah kamu makan bersama Dokter Oki dan Nikita. Guys, tau nggak guys? Doktif kenal dengan Nikita. Nikita tahu nomor Doktif dari Rahma. Ayo dong muncul Rahma. Hoax nggak Doktif ngomong begini? Tapi kamu kok bisa bilang sih kalau Doktif itu bergabung sindikat seperti itu sudah sejak lama? Kan kamu yang ngasih nomornya Doktif ke Nikita. Ayo, bener nggak? Hoax ya Doktif ya? Doktif hoax ya? Tuntut dong Doktif, tuntut gitu. Berani nggak? Kan kamu yang ngasih. Ya kan, tapi kamu yang bilang ada siapa di belakangnya Doktif? Nggak ada. Orang nih kita dapat nomornya Doktif juga dari kamu. Gimana ceritanya ini? Ih, kamu itu ya bener-bener ya. Heran deh Doktif itu. Nah, terus apalagi nih Mas Gibran, salam kenal kita. Yuk kita bantu masyarakat Indonesia bareng-bareng supaya dapat produk skincare yang bener gitu loh. Gak pakai acara flexing lagi. Selesai tahapan flexing itu dah di peradaban negara Indonesia gitu ya. Udah gak usah dibahas itu yang namanya Eka, Dokter Eka. Dia kan bawahannya dari DRL ya, satu ring gitu. Jadi Dokter bakalan laporin ke Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia ya, MKDKI. Udah gitu aja ya, udah. Untuk HS udah ya guys ya. Untuk HS itu pabriknya ternyata kemarin disegel. Dokter sudah diskusi dengan Badan POM, disegelnya itu karena memang produknya nggak sesuai guys, alias kemungkinannya adalah overclaim. Jadi tandanya apa guys? Tandanya Badan POM itu sekarang gercep. Prof Taruna itu udah bener kerjanya sekarang dengan kepemimpinan Prof Taruna ya. Beda sama yang dulu. Maaf banget, punten banget kalau Dokter bukan menghina Badan POM yang dulu ya. Tapi kalau sekarang Prof Taruna beda banget. Dokter laporan, langsung cepat banget. Termasuk stem cell dari yang dijual sama DRL guys. Itu nomor izin edarnya sudah dicabut per 31 Desember 2024. Ya, jadi buat bujer-bujernya jangan terus ngebela dia. Dibayar berapa sih kalian? Jangan. Itu udah dibatalin, NA-nya dari stem cell itu udah dibatalin. Ya, per tanggal 31 Desember gercep banget Badan POM. Dianya aja yang masih jualan. Ya kan, DRL? Kamu menjual produk yang NA-nya udah nggak ada kan? Ayo ngaku. Gitu. Terus untuk DRZ, aduh capek banget kalau ngomongin dia mah ya. Capek dia mah, omongannya apa itu saksinya Teteh loh. Suaminya kamu nangis-nangis minta maaf gitu. Untung ada Teteh di situ. Ya. Kalau untuk HS udah ya guys ya. Untuk HS kalian tahu nggak? Kasusnya HS itu sudah pernah 2 kali masuk pengadilan di Badan POM. Jadi Badan POM itu sudah pernah naikin kasusnya HS guys 2 kali.
Ya, kasus HS sudah 2 kali masuk pengadilan tapi selalu gagal. Halo, bener nggak omongannya Doktif? 2 kali masuk pengadilan negara Republik Indonesia, 2 kali gagal. Ada apa ya? Dah, Doktif lemparkan ke kalian. Ada apa sebenarnya? Ya, jadi jangan bilang Badan POM gak kerja, Badan POM tidur. Enggak guys, sudah masukin ke pengadilan 2 kali. Tapi gagal terus. Sekelas Badan POM loh. Kok bisa gagal sih? Sekelas Badan POM. Ada permainan apa guys? Yuk. Gitu. Doktif hanya ngasih tahu aja ya informasi valid loh. Ini ngomongannya udah Badan POM pengadilan loh. Valid dong, berarti nggak mungkin ya. 2 kali. Gitu. Apalagi guys? Apalagi? Ada apa? Ada uang katanya gitu ya? Hah? Ada uang katanya gitu ya? Oke guys ya. Oke, semangat guys, semangat. Pasti. Waktu nggak takut. Ya. Karena grupnya mereka kalian bisa lihat lah. Grupnya. Ya. Apalagi? Oke. Thank you. Itu Mbak Intari ya. Makasih. Untuk Dokter J. Nah, Dokter J ya. Kita bahas Dokter J ya sekarang ya. Seru. Oke. Dokter sudah dapat semua screenshotnya. Jadi maaf ya dok ya, meskipun Anda dokter, Dokter juga akan melaporkan Anda, Dokter JS. Karena Anda sudah menyebarkan fitnah tentang pemerasan. Ya, kalau Anda menemukan buktinya, Dokter, silakan dong dilaporkan. Mana? Kamu sudah menjadi pion juga, dikorbankan oleh DRZ. Dokter ingat, untuk DRZ, ya, tahun lalu kamu mentransfer sejumlah uang ke buzzer, ke bujer. Ingat nggak? Ingat nggak? Kamu transfer uang ke bujer sejumlah nominal tertentu. Untuk apa? Untuk menyerang DRL. Ya guys ya, oke? Udah tahu ya guys ya siapa DRL? Jadi DRZ mentransfer sejumlah uang ke bujer untuk menyerang DRL. Inilah dunia persaingan skincare yang sangat kotor. Jadi seolah-olah terbungkus dengan pakaian yang muslimah. Berkata tidak pernah menggunakan bujer. Suami istri dokter guys, tidak pernah menggunakan bujer. Yang saat ini lagi memfitnah Dokter, ya, memeras 20M. Ya, buktinya mana? DRZ. Dokter kapan terima uang kamu? Gitu. Bisa kamu buktikan? Dokter sudah terima uangnya, ya. Gitu. Oke. Terus bilangnya gak pakai bujer. Kok kamu transfer? Udah gitu transfernya atas nama PT Glatit RMA. Wih. Gitu ya. Tawan sejumlah nominal tertentu untuk menyerang DRL. Ini bisa ya. Raja dan Ratu flexing. Nah, itu yang tadi Dokter. Dia hidup di negeri tetangga. Gitu guys ya. Wah, bukan di negara Indonesia. Negara Indonesia negara hukum, gak ada yang kebal hukum. Ya, oke, gak tetangga. Jadi si Ratu, ini Ratu sama Raja flexing bukan suami istri ya. Mereka punya pasangan masing-masing. Jadi gak suami istri, mereka punya pasangan masing-masing. Jadi si Ratu flexing kayak gini. Jadi si Ratu flexing ini pengen menjadi satu-satunya penguasa skincare di dunia pertiktokan. Tuh ya, oke. Sedangkan si Ratunya Raja flexing ini adalah seorang edukator. Gitu ya, sama-sama dokter nih ceritanya di negeri seberang, sama-sama dokter. Nah, Raja flexing punya kuncinya si Ratu flexing guys, ya, betul ingetin ya, Raja flexing punya kuncinya si Ratu flexing. Nah, si Ratu flexing ketakutan kalau si Raja flexing ini ngomongin si Ratu flexing,
gitu. Ya. Jadi si Ratu Flexing membayar sejumlah uang ke Bujer. Diomongin aja ya duitnya berapa ya? Hah? Mas Dian, diomongin aja ya Mas Dian ya. 25 juta. Transfernya. Ih ketahuan deh. 25 juta mentransfer ke Ratu Flexing untuk menyerang Raja Flexing, guys. Padahal mereka ini sama-sama nggak bener. Jadi yang ini cuma pengen maju ngalahin si ini karena ketakutan. Gitu guys. Itu ya. Udah ya. Seru kan guys? Gitu. Terus tadi juga Bunda Elsa bilangnya UMKM. UMKM mana? Yo duitnya kemarin UMKM kok nggak disebar. Mas Gibran, tolong dong ini dicek UMKM-nya duitnya kemana. Kan itu kan haknya para UMKM. Ya ditelusurin ya. Kasihan UMKM tadi geruduk kantornya Bunda Elsa. Kasihan. Gitu ya. Insya Allah nanti juga DPR kan gerak kok. Gitu. Iya, makanya keren kan? Gitu ya. Oke. Thank you ya sayang ya tuh Mas Willy. Mas Willy juga ya pernah di terapi stem cell, nggak pakai cek lab, hati-hati sama DRL. DRL, kamu tahu nggak resikonya apa? Injeksi stem cell ya di klinik Pratama, klinik kamu itu melanggar aturan. Apa? Dokter salah, dokter hoax. Tuntut dong dokter, tuntut. Kamu sudah membahayakan masyarakat Indonesia dengan melakukan terapi stem cell di klinik kamu. Udah, jangan lagi bodohin masyarakat Indonesia. Jangan lagi kuras uang mereka dengan nama kamu profesi dokter. Stop, DRL, stop. Ya, udah. Gitu. Stem cell itu guys, kalau kalian injeksi harus lakukan uji lab. Kenapa? Karena kalau kalian diinjeksi stem cell tidak tepat, stem cell akan bisa memacu sel kanker. Jadi sel kankernya akan tumbuh lebih cepat. Jadi hati-hati. Jangan dokter oknum-oknum dokter ini demi cuan-cuan dan cuan kalian membahayakan masyarakat. Ya. Oke, thank you Mbak Itari ya. Thank you. Oke, untuk Panda Arif Afanda. Kamu sudah menyebutkan nama orang tua adoptif. Ya, lihat, itu sudah terkena undang-undang ITE. Siap-siap aja kamu. Kebanyakan sih emang dia pasalnya. Jangan pernah menyerang personal adoptif, keluarga adoptif dan teman-teman adoptif. Ya. Ingat. Dan untuk Bapak Kapolda tolong adoptif segera di BAP, ini ada buktinya semua ini. Aduh, gemes adoptif mah. Aduh, kapan bisa tunjukin buktinya? Itu, pengen cepet. Supaya mulutnya ini mereka bisa dibungkam. Mereka mulai menyerang ini keluarganya adoptif. Adoptif mau minta tolong sama siapa? Kan kasihan kalau mental mereka diserang terus. Kalau adoptif sih Allahu Akbar sudah. Udah. Tadi ini dibully lagi nanti. Aduh, ada lagi di situ. Itu. Ya, cuman begitu aja nanti digoreng gitu. Aduh, Gusti Allah. Iya, makanya adoptif pengen dipercepat. Terus Andrea Situngkir. Kamu dari Medan ya? Kamu melaporkan adoptif dari Polres Tabes Medan. Itu atas nama apa? Dasarnya apa? Kamu beli produk dari Bangkok, Thailand. Kamu jual di Indonesia. Ya, itu ilegal. Itu yang pertama. Kamu menjual produk etiket biru. Ya, jelas buktinya. Adoptif punya barang kamu, Andrea Situngkir. Ini gemes banget deh. Kamu tuh dokter tuh nggak pingin nuntut kamu itu sebenarnya. Kamunya nuntut adoptif duluan. Atas dasar apa? Ya, dokter Zaki yang nggak ngerti apa-apaan kamu tuntut juga. Atas dasar apa, Andrea Situngkir? Hah? Itu loh, heran deh adoptif itu sama kalian. Kalian itu loh melanggar perbuatan hukum. Adoptif punya buktinya semua. Kalau adoptif ngomong, adoptif punya buktinya. Gitu. Apa undang-undang ITE gitu? Apa? Kamu menjual produk etiket biru dari apotik yang sudah tutup. Apotiknya ada di Bekasi. Kita selidikin, apotiknya nggak ada. Nah, terus produk itu dibuat di mana, Andrea Situngkir?
Mau itu semua diselidikin, kamu nanti yang bakalan masuk. Heran dokter berusaha nggak lapor, cuman ngumumin gitu doang. Kamu yang lapor, berarti kamu yang pengen diperiksa juga. Dokter diperiksa, siap bapak polisi. Dokter siap, tapi tolong periksa dia. Tolong periksa Andreas Situngkir yang menjual produk etiket biru hanya melalui WhatsApp dan diproduksi di apotek yang sudah tutup. Dokter Hoax, laporkan. Saksinya banyak. Gitu. Ya. Jadi sudah gitu, oke? Sudah masuk ke kejaksaan ya, kejaksaan Medan ya. Terus dokter takut? No. Tidak sedikit pun dokter gentar. Tidak. Oke? Tidak ada dokter gentar. Dokter pejuang. Gitu. Mau tidur di atas batu, tidur di atas tanah, udah biasa buat dokter ya. Jadi dokter jangan ditantangin begitu-begitu. Udah. Oke? Ayo Pak Prabowo, Mas Gibran, ayo kita berantas basmi ini. Capek, kasihan juga Pak Prof Taruna sekarang dikejar-kejar juga. Enggak, Prof Taruna mah bener orangnya. Orang cepet banget kok sekarang prosesnya. Gitu. Itu jambul apa sih tadi juga di jambul tuh dikasih ke si Rahma tuh jambul apa sih nih? Nah, kasih juga tadi si Rahma itu. Si jambul begini nih. Ada-ada aja namanya Gip ada jambul begituan. Ya kan? Terus si jambul apaan sih itu? Ramadan dikasih itu, jadi dokter nggak suka dikasih jambul, itu. Nah itu nggak apa-apa sih, itu peluk cium gitu boleh, tapi jangan jambul kartu. Lah itu lucu tuh, itu lucu tuh nggak ada tadi tuh si Rama dikasih tuh nggak ada. Tapi itu kan. Oh, dokter tahu kenapa itu si Rama kasih dokter paus? Karena tadi dokter kasih kamu paus kan? Kalau dokter kasih kamu paus berarti duit halal. Kamu kasih ke dokter berarti duit halal juga. Jadi terima kasih udah dibalikin lagi ya duitnya dokter tadi ya. Makasih loh, udah dibalikin. Berarti kan dibalikin kan dokter kasih paus tuh ke dia. Iya, dibalikin. Terima kasih ya. Berarti halal dari dokter kepikiran tadi dokter terima kamu duitnya. Dokter terima deh, berarti duitnya dokter juga ya, aman berarti dibalikin. Thank you Rahma, ya dibalikin aman berarti ya. Guys, udah ya, dokter pamit dulu ya, udah pada tahu deh yang ditanyain belum dari tadi, udah jelas kan tadi? Coba dokter bacain dulu nih. Udah jelas ya, travel, udah jelas ya travel, enak aja tuh travel, pakai izin PPU orang nggak boleh. Kasihan travel yang susah cari-cari izin, nomor izin. Kamu udah melanggar itu. Kemenak. Menteri Agama. Menteri Agama. Tadi siapa Menteri Agama? Aduh, apa sih tadi? Nasarudin. Pak Nasarudin. Tolong Pak, ini travelnya pakai PPU orang. Dan dia pasang di Instagram seolah-olah itu izinnya dari travelnya dia, Pak. Itu nggak boleh Pak, itu udah melanggar Pak. Gitu. Tolong diproses ya Pak ya travelnya ya Pak. Tuh, dan dia ngakuin dia yang ngeberangkatin Pak. Oh iya, dibandingin sama Dorce Pak. Gitu. Dorce itu punya 2 kelamin ya guys ya. Dan dia diputuskan dia memilih wanita. Oke, itu beda kasusnya ya. Kalau si Sarul enggak. Oke lah, oke si Sarul ini kamu kan bilang si Sarul wanita. Oke, dokter ladenin. Si Sahrul wanita. Terus kenapa kamu kasih satu kamar sama laki-laki? Kenapa? Rahma, muncul dong kamu di sini Rahma. Giliran kayak gini nggak mau muncul lagi. Kenapa kamu satu kamar kasihnya? Ayo ngomong. Kalau emang itu cewek, emang itu muhrim. Kapan mereka nikahnya? Ayo ngomong. Giliran begini aja nggak mau ngomong, kabur langsung closing ininya. Apa namanya itu? Preskonnya. Ih, dasar ular ya begitu itu kalau ular itu ya, kalau ngomong giliran kayak begitu aja. Orang laki cewek sekamar sama laki, giliran dibilang laki, oh sudah ganti perempuan. Giliran perempuan dikasih sekamar sama laki. Ini gimana sih? Ya, udah nggak bisa ngeles itu. Udah jelas kamu ngeberangkatin penista agama, udah nggak usah ngeles. Lagi nih produk body lotion ya, udah jelas tadi ya, dari Cina. Itu kok nggak ngomong sih Bunda Elsa, itu juga dari Cina. Ya udah ya, dan nggak semuanya Cina tuh jelek ya. Scientific nah dari Cina kok bener. Ayo
Skinfit bener tuh prosentasenya, boleh dicek sama Badan POM, bener semua dia. Ayo, kok bagus? Berarti kan apa? Kok cocok klaimnya? Tuh, sedangkan produknya kamu tuh, makanya dari brand kamu, makanya dokter minta segera diturunkan dari etalase supaya banyak masyarakat yang selamat duitnya. Itu ya, udah pada jelas ya. UMKM udah, UMKM gak usah, UMKM yang bener mah didukung. Kalau UMKM nipu mah ngapain didukung? UMKM nipu masyarakat kok didukung? Gitu ya. Udah ya guys ya. Seru dong. Oh dokter mah fakta real gitu. Umama itu ownernya Umama siapa sih? Ntar dokter deh pengen ketemu owner dari Umama. Tapi ya Umama usahanya sukses ya Umama. Umama, jilbab Umama, kerudung Umama semakin sukses mau lebaran ya. Yuk teman-teman, nggak usah kalau dokter mah ya ini dokter loh ya, dokter nggak akan mau kalau jadi masyarakat nggak akan mau beli produk dari owner yang tukang flexing, terus tukang beda-beda omongan, amnesia, nggak usah beli produk dari owner skincare yang amnesia, ya udah nggak usah. Kalau mau beli tuh produknya Umama, produknya Indra Brookman Store, udah jelas nggak overclaim, ya udah kalian follow tuh. Kasihan dia Indra Brookman udah bertahun-tahun followernya nggak nambah-nambah. Udah jelas produknya nggak overclaim, followernya nggak nambah-nambah. Situ yang produknya overclaim, followernya bisa 7 juta. Itu 7 juta manusia beneran apa beli sih sebenarnya? Kalau ini meskipun lagi pamornya udah turun ya, tapi dia itu usahanya bener guys. Wah, gitu, nggak overclaim. Gitu loh, kalian tuh harus dukung nih orang-orang yang kayak gini. Umama bener dukung, jadi follower mereka udah bisa diem nggak itu, gitu loh, jadi follower mereka gitu loh yang bener-bener lah gitu. Untungnya juga cuman kecil 20% gitu dong. Dagang itu kayak sunahnya Rasulullah itu, ini modal cuma 70.000 dijual 1,5 juta gitu. Kerudung cuman 50.000 dijual 750.000, apa-apaan itu gitu. Terus ya ini ya dokter pengalaman sendiri ya, yang namanya Brookman Store ya itu nggak pernah ganti-ganti label, dia bikin sendiri, desainnya tuh bikin sendiri, bukan kayak yang beli dari orang kan dia nggak punya ide tuh, nggak punya ide ya, jangan nanti dibilang benci nggak. Dokter itu ngajarin kalian untuk kita beride, bikin desain gitu, bikin desain gitu, bikin sendiri. Akhirnya apa? Bikin produksi sendiri, jadi nggak ngejiplak model orang gitu, nggak ganti label, ganti pakai namanya dia, naikin harganya gara-gara followernya gede gitu. Kasihan yang dukung dong. Tambahin tuh Indra Brookman biar followernya tuh lebih dari 1 juta. Pengusaha jujur Umama tuh followernya berapa? Udahlah mending keluar dari follower dia gitu loh. Kesel dokternya tuh ngomongnya beda-beda, di depan polisi aja ngomongnya beda sama sekarang tadi nih preskon. Bisa ya sambil yang laki mulutnya gini-gini. Bisa begitu sih mulutnya, kenapa sih? Bawel banget ya. Gitu ya, dah sekarang kita dukung UMKM yang bener ya, brand-brand yang bener. Dan dokter nggak pernah ya harus dokter approve dibeli, nggak pernah, nggak usah. Udah disampaikan berulang-ulang ya, ya nggak usah nunggu dokter approve baru kalian beli, nggak usah guys ya, tolong ya jangan. Ini ada jutaan skincare di masyarakat, nggak mungkin dokter punya kerjaan kalau cuma nunggu dokter approve ngapain? Itu bukan wewenangnya dokter ya. Dokter ini bukan orang Badan POM, itu adalah kewenangan dari Badan POM. Tugasnya dokter bukan tugas sih, passionnya dokter itu adalah gimana caranya supaya melindungi masyarakat dari produk-produk yang nakal gitu loh ya. Jadi nggak harus dengan dokter approve ya. Kalau kalian sudah melihat produknya sudah aman, sudah ada NA-nya, nah kalian beli. Jangan membeli produk yang nggak ada NA-nya. Salah satu contohnya adalah brand T. Udah tertulis saya dok, brand T tau nggak? Tatip gitu, tau nggak guys? Tatip, tau nggak? Saya jawab nggak? Yang heboh banget kemarin dari dia jual agama. Wah dokter paling sebel banget nih. Produknya itu jual pakai agama, ada tulisan Arabnya. Oh yang dari negeri seberang. Negeri Yaman, negeri seberang bilang aja Yaman. Ngapain takut banget sih? Yaman gitu ya. Siapa guys? Komen dong. Apa nama brandnya yang dari Yaman? Nah, ini udah tahu tuh. Itu udah tahu. Ya, udah tahu ya. Oke, udah tahu ya guys. Jadi dikit-dikit ya.
Jangan beli ya guys. Jangan beli. Jangan beli. Udah. Itu udah jelas melanggar aturan Badan POM. Mana NA-nya? Kalian tahu pabriknya? Itu nggak ada. Jangan beli ya. Udah itu. Oke. Oke. Untuk DPR. Bapak-bapak di DPR, Pak. Itu brand-brand yang nakal-nakal tolong ya, Pak. Tolong ya, Pak, diperiksa brand-brand nakal-nakal itu. Ya. Ini masih ngomong DPR. Oh, yang dari New York. New York. Doktif pernah ke New York, itu kotanya sibuk banget guys. 12 tahun yang lalu kalau nggak salah Doktif ke New York. Ya. Jadi pernah ke New York itu. Cuman ya Doktif pengen tuh suatu saat ke San Francisco tuh belum pernah tuh. Ke New York, ke Miami, ke Hawaii. Doktif sudah pernah ke Hawaii guys. Terjun payung, ditanya sama imigrasinya di sana, ngapain kamu kesini sendirian ke Hawaii? Pada saat itu Doktif sendirian ke Hawaii, ditanyain sama petugas imigrasinya. Doktif cuma bilang Doktif mau terjun payung. Gitu ya. Bayangin dong, Doktif itu suka banget sama terjun payung. Nah kalian bisa nggak mentalnya Doktif berarti? Bayangin aja mentalnya Doktif. Terjun payung aja Doktif doyan banget. Ya. Oke. Apa? Ya gitu. Oke ya guys ya. Udah dulu ya guys. Udah malam, kalian pada istirahat ya. Udah, kalian maaf ya Doktif. Doktif meminta maaf kalau menimbulkan huru hara, jadi membuat para netizen itu lelah. Ya, Doktif mohon maaf. Tidak ada keinginan seperti itu, tapi yang jelas tujuan Doktif untuk membuat masyarakat menjadi lebih cerdas dan lebih smart. Ya, Dokter Agis, hai Dok. Dok, kapan-kapan nanti kita, ya bener itu brand itu ya, bener udah brand itu, jangan dibeli, udah jangan dibeli guys. Doktif sudah ada hasilnya dan dilaporkan ke Badan POM ya. Nanti Doktif akan review, tapi belum sempet ya. Jadi nanti jangan bilang, oh dokter itu nggak boleh review, enggak. Nanti Doktif keluarin lagi VT-nya, Doktif review gitu ya. Kubu sana kepanasan, kok bisa dibilangin sih orang masih aja nge-review, emang. Gak bisa dibilangin. Orang bener kok membahayakan masyarakat. Kenapa nggak boleh direview? Kita ya. Ya guys ya. Udah sekarang istirahat, udah malam nih. Jam 10:30 sudah pada sholat isya belum? Ya. Oke guys ya, kalau yang muslim sholat, kalau yang lain udah pada tidur istirahat ya. Udah malam, besok harus kerja. Oke ya guys ya. Salam cerdas bareng Dokter. Makasih banget buat